Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Deswanti dengan NPM 24043010241 dengan kelas Bela Negara G164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel bela negara saya yang judulnya adalah Peran Influencer dan Konten Digital dalam Membentuk Sikap Bela Negara Anak Muda, dengan studi kasus kampanye media sosial pada demo Agustus 2025 kemarin. Oke. Pertama-tama adalah latar belakang. Jadi di era digital saat ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah menjadi ruang publik baru yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, dan juga bertindak, khususnya pada generasi anak muda atau Gen Z. Nah, pada demo Agustus 2025 kemarin, masyarakat menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu gelombang kampanye digital yang melibatkan influencer, aktivis, dan juga masyarakat umum. Nah, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bela negara tidak selalu dilakukan melalui senjata atau militer, tapi juga melalui partisipasi aktif lewat kampanye tadi. Nah, kemudian, kenapa saya mengambil media sosial itu menjadi ruang bela negara? Nah, dalam konteks bela negara, media sosial dapat dipahami menjadi sarana partisipasi demokratis. Pada kasus demo Agustus 2025 kemarin, anak muda tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga menjadi produsen pesan mereka, yaitu menjadi pembagi informasi, mengkritisi kebijakan negara, mengajak masyarakat untuk bersatu secara damai. Akhirnya, tindakan tersebut mencerminkan sikap bela negara, karena menunjukkan kepedulian terhadap keadilan sosial, persatuan, dan keberlangsungan negara. Kemudian dalam konteks komunikasi, saya prodi ilmu komunikasi dan saya akan mengambil teori komunikasi berupa framing, gatekeeping. Yang pertama adalah framing, peran influencer dan framing isu. Influencer dan aktor media sosial itu sangat berperan penting dalam membingkai atau memframing isu dalam kasus ini, yaitu demo soal tunjangan DPR. Isu yang awalnya bersifat teknis kebijakan dibingkai menjadi simbol ketimpangan sosial, perbandingan antara fasilitas pejabat dan kondisi rakyat, ajakan untuk berpihak pada kepentingan publik. Para influencer atau para aktor media sosial ini akhirnya memberikan kampanye melalui visual, caption, dan narasi yang mudah dipahami. Influencer membuat isu ini relevan secara emosional bagi anak muda. Akibatnya, kritik terhadap kebijakan tidak dipandang sebagai sikap anti pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Kemudian melalui teori gatekeeping digital dan persatuan rakyat. Selain framing, terdapat juga proses gatekeeping digital. Banyak influencer secara sadar itu menyaring informasi provokatif, menekankan pesan aksi damai, mengajak audiens fokus pada substansi tuntutan. Konten yang menyerukan persatuan rakyat dapat memberikan engagement tinggi dan tersebar luas oleh algoritma media sosial. Hal ini menciptakan solidaritas digital yang kemudian bertransformasi menjadi aksi nyata di ruang publik. Kemudian, dari penjelasan saya melalui kasus ini dan relevansinya terhadap teori framing dan gatekeeping, apa sih dampaknya terhadap sikap bela negara anak muda? Kampanye digital pada demo Agustus 2025 kemarin membentuk pemahaman baru bahwa anak muda itu berani bersuara secara kritis, mengawal kebijakan publik, tetap menjunjung persatuan dan etika komunikasi melalui caranya sendiri. Namun, perlu disadari bahwa media sosial juga memiliki risiko distorsi informasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci agar bela negara di ruang digital tetap berjalan secara bertanggung jawab. Kemudian untuk penutup, sebagai kesimpulan, influencer dan konten digital memiliki peran strategis dalam membentuk sikap bela negara anak muda. Melalui framing dan gatekeeping yang tepat, media sosial dapat menjadi ruang bela negara yang demokratis, inklusif, dan mempersatukan rakyat.
Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.